Oke, kita mulai ya tepat jam 4 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore untuk semuanya. Selamat bergabung semua peserta Indo MS School, aplikasi Aljabar Linear dan pengembangan penelitian. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan ini ya, technical meeting untuk membahas hal-hal teknis mengenai perkuliahan kita yang insya Allah akan dimulai besok pada tanggal 15 Agustus dan eh, diakhiri selalu pada tanggal 3 September ya pada hari Sabtu. Di sini saya akan share screen. Oke. Tadi apakah sudah terlihat ini halamannya? Sudah, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Iya, baik. eh ini sudah saya share tadi di kolom chat. Mungkin sudah bisa klik linknya ini ya. Jadi kita akan menggunakan vClass, virtual class-nya Universitas Lampung di sini, dan ini sudah saya set sebagai guest sehingga semua peserta yang walaupun tidak memiliki login SSO di Unila ini dapat mengakses laman ini. Jadi nanti semua bahan kuliah dan pengumuman maupun soal-soal ujian itu nanti akan di-share di vClass ini. Di sini bisa kita lihat ada jadwal perkuliahan. Jadi dapat dilihat ini bisa diklik ya. Nah, di sini kuliah kita akan dimulai besok mulai jam 10. Jadi pada pagi hari ada pembukaan DMS School, kemudian dilanjutkan nanti ada kuliah sore hari. Bagi yang bertabrakan waktunya dengan waktu sholat ini ya, mungkin di waktu Indonesia bagian tengah ya, mungkin akan tabrakan ini dengan waktu sholat. Ini dapat izin sholat terlebih dahulu, kemudian mengikuti kembali. Kemudian pada hari Sabtu ya, jadi pada seminggu ini kita akan melaksanakan kuliah 2 kali dalam satu hari. Jadi pagi dan sore atau pagi dan siang. Hari Rabu libur. Jadi hari Rabu pada tanggal 17 Agustus tanggal merah kebetulan ini kita libur kuliahnya. Kemudian untuk materi UTS ini adalah dari 1 sampai 8. Jadi dari dasar-dasar aljabar linear akan dipelajari, kemudian teori graf, model ekonomi Leontief, kriptosistem bagian 1 dan 2, kemudian yang terakhir adalah model pengelolaan hutan. Setelah ujian tengah semester ini akan dibagi kelompok. Jumlah peserta yang tercatat itu ada sebanyak 99 peserta. Jadi sebarannya ada dosen, kemudian mahasiswa S1, mahasiswa S2, kemudian mahasiswa S3, dan ada juga alumni. Nanti akan dibagi kelompok, sehingga masing-masing kelompok nanti akan membahas satu topik project yang akan diberikan oleh masing-masing dosen yang di setelah UTS ini. Selanjutnya, hasil diskusinya akan dipresentasikan pada hari Sabtu. Ini biasanya kita akan mulai di pagi hari sampai sebelum zuhur. Nanti semua kelompok melakukan presentasi proyek yang telah dilakukan diskusi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Selain itu ada juga penilaian untuk keaktifan peserta. Jadi setiap perkuliahan ini akan ada absensi ya seperti biasa pada kuliah pada umumnya, maka di sini nanti akan ada absensi pada tiap perkuliahan. Bagi peserta yang mungkin pada pertemuan ke-10 sampai ke-15 ini kan sudah mulai kuliah ya. Tetapi apabila kosong di waktu-waktu ini, mohon untuk disempatkan hadir karena itu tadi, jadi penilaian keaktifan peserta juga akan dinilai begitu. Selanjutnya, apabila yang benar-benar tidak dapat mengikuti perkuliahan, mungkin karena ada hal lain yang mendesak, setiap kuliah ini nanti akan kita rekam dan akan kita share di vClass. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini adalah narasumber untuk kuliah kita. Ya, mungkin sebagian besar sudah kenal ya. Ini ada Ibu Profesor Sri Wahyuni, Bu Profesor Indah dari UGM, kemudian Ibu Profesor Wamiliana,
Prof. Zakaria dari Unila, Pak Uha dari UGM, saya sendiri dan Pak Faisal dari Unila. Ini ada Ibu Niken dari Undip, Bu Lucia juga dari Undip, Ibu Naimah dari Universitas Lambung Mangkurat, Bu Ida Kurnia dari Universitas Khairun Ternate, dan Pak Nurdin Bakhtiar ini dari Undip. Selanjutnya, ini adalah informasi mengenai pembukaan Indo MS School pada besok hari. Ini juga diharapkan semua hadir. Di sini juga ada absensinya. Demikian surat undangan dan link Zoom meeting beserta background Zoom ini tersedia semua di sini. Nanti diharapkan semua bisa mengikuti dan menggunakan background yang telah tersedia. Untuk melihat para peserta yang lain, ini bisa diklik di sini untuk peserta Indo MS. Ini juga sudah saya share di grup kita. Selanjutnya untuk setiap pertemuan, diusahakan semua peserta itu membaca terlebih dahulu materi-materi yang akan disampaikan keesokan harinya. Diharapkan demikian, karena di sini masih belum diisi ya. Jadi yang sudah ada, ini tolong dibaca. Untuk materi pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini adalah membahas dasar-dasar aljabar linier elementer yang sebetulnya sudah pernah dipelajari pada waktu kuliah aljabar linier elementer. Jadi untuk mahasiswa S1 di sini menjadi prasyarat adalah sudah pernah mengambil mata kuliah aljabar linier elementer, dan di sini hanya mereview seperti itu. Jadi mereview beberapa materi, beberapa topik bahasan di sini yang akan digunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini bisa diklik, kemudian bisa juga di-download kalau diperlukan untuk bisa dibaca secara offline. Jadi semuanya materi nanti kalau bisa ini dibaca terlebih dahulu sehingga akan mempermudah pada waktu kuliah. Kemudian ada lagi untuk kuis, ada kuis pada waktu bisa di pertemuan ini agak acak ya untuk kuisnya ya. Jadi mungkin ada di pertemuan pertama ada kuis. Nah, kuisnya itu nanti dalam bentuk misalnya dalam Kahoot gitu. Jadi di situ juga akan ada penilaian. Jadi penilaiannya itu ada 4 item di sini. Yang pertama ujian tertulis di UTS, kemudian di UAS ada presentasi proyek, kemudian ada kuis dan juga keaktifan dari peserta. Oke, nggak terlalu banyak ya penjelasan dari saya. Mungkin nanti ada kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan. Oke, ada pertanyaan? Apa sudah jelas ya? Sudah terbiasa ya mengikuti kegiatan seperti ini? Untuk teknis UTS, oke Pak Ibnu Hadi, terima kasih pertanyaannya. Untuk UTS itu hari Sabtu, nah kita memaklumi bahwa mungkin ada Bapak Ibu dosen yang juga pastinya ada kegiatan lain ya, bukan hanya Bapak Ibu dosen, mungkin mahasiswa juga ada kegiatan yang lain. Kita menyediakan waktu dari pagi, ini biasanya sampai dengan malam untuk mengerjakan soal-soal. Ya, jadi untuk UTS-nya Pak Ibnu Hadi ya tadi. Oke, untuk UTS-nya itu soal akan kami sediakan di Vkelas. Jadi untuk yang di link yang tadi akan disediakan di Vkelas, dan waktu pengerjaan itu dari pagi sampai dengan malam biasanya. Jadi nanti kalau sempatnya kapan begitu diusahakan dalam waktu dari pagi yang disediakan dari pagi sampai malam itu ada waktu yang disiapkan gitu untuk mengerjakan soal UTS yang kurang lebih mungkin ya 1 jaman sih sepertinya sudah bisa selesai begitu. Begitu Pak Ibnu Hadi. Apakah sudah jelas Pak Ibnu Hadi? Oke, baik. Terima kasih. Untuk Bilal, untuk kuis atau tugas itu diberikan waktu berapa lama? Kalau kuis itu kan kita pakainya, misalnya kita kan pakai aplikasi ya. Jadi pada saat itu juga mungkin waktunya itu kalau kuis itu tidak terlalu sulit waktunya. Misalkan ya untuk di apa? Misalnya untuk di pertemuan pertama begitu. Ini ada SPL misalnya gitu ya. Jadi mengidentifikasi ini kira-kira
punya solusi konsisten atau tidak konsisten seperti itu. Jadi hanya beberapa menit saja pada waktu, jadi di tengah-tengah kuliah itu akan disiapkan kuis, langsung menjawab. Seperti itu, Bilal. Iya, oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Muhammad Syahid dari Undip, mungkin ada pertanyaan? Bu Fitri, izin Bu Fitri. Ya, ya, silakan. Ibnu Hadi, Bu Fitri, maaf. Oh ya, Nanya silakan boleh? Pak Ibnu Hadi. Ya, Ya. baik, silakan. Mungkin karena ada bentrok acara di antara kami tidak bisa secara online begitu ya Bu ya. Dan kemudian Ya, saat kuliah itu mungkin ada kuis atau bagaimana dan kami baru bisa menyimaknya di rekaman setelahnya. Nah itu bagaimana Ibu? Mohon maaf. oh iya, iya Pak Ibnu Hadi, itu tidak masalah Pak. Jadi pada saat direkaman itu kan nanti akan diberikan kode seperti itu ya Pak ya. Jadi diberikan kode dan itu nggak ditutup, tidak ditutup. Jadi kalau misalnya hari pertemuan ketiga tidak bisa mengikuti begitu ya, misalkan dari jam 8 sampai 9.40 tidak bisa mengikuti, baru bisa menyimak rekamannya. Tapi ya kami sarankan untuk rekamannya itu jangan terlalu ditunda karena nanti akan semakin banyak begitu ya. Jadi itu tidak akan ditutup, jadi tinggal masuk saja ke kodenya, misalkan nanti Kahoot atau apa begitu ya, nanti yang digunakan dosennya, itu akan dibuka. Jadi kodenya dimasukkan, kemudian masih bisa mengerjakan. Yang penting nanti namanya akan tertera begitu ya, sudah mengerjakan. Asal jangan eh, misalnya itu adalah kuis sebelum UTS ya, jangan sampai setelah UTS mengerjakannya karena kan perekapan nilai juga akan dilaksanakan sebelum UTS. Begitu Pak Ibnu Hadi untuk kuis ya, untuk kuisnya. Ya, baik Ibu. Untuk kami yang tidak online ya pada saat kegiatan untuk komunikasi dengan dosennya apakah disediakan Ibu di luar di luar waktu kuliah begitu Ibu? Di luar waktu kuliah, di grup peserta itu ada beberapa pengajar yang sudah kami tambahkan sebagai anggota grup. Ada Bu Niken, kemudian Bu Ida, Pak Ahmad Faisal juga ya ada tergabung. Kemudian untuk dosen yang lain bisa dibicarakan di grup peserta Pak. Nanti akan kita infokan ke dosen yang bersangkutan jika ingin karena ada beberapa dosen yang misalnya lebih prefer ke komunikasi via email misalnya begitu. Jadi nanti akan kami tanyakan terlebih dahulu begitu Pak karena kan juga mengingat kesibukan beliau begitu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibnu Hadi. Ada lagi, oh ya, ini saya lihat di chat, ini ada dari Evi, ada 4 poin penilaian yang tidak bisa hadir online dengan poin kuis gitu ya. Oke, jadi untuk keaktifan hadir ya tentu saja di setiap pertemuan kan ada tadi ya, ada absensi, dan juga apabila yang tidak hadir itu tetap bisa mengerjakan kuisnya gitu ya. Kuisnya ya tadi seperti dijelaskan tadi pertanyaannya sama dengan Pak Ibnu Hadi. Jadi kuisnya tetap dikerjakan. Dan dari mana tahu ada kuis atau apa, atau kemudian kodenya apa, itu kan harus melihat video rekaman. Jadi nanti video rekamannya tentu saja nggak saya streaming ya, karena kan juga nanti akan minta izin dulu sama dosen yang bersangkutan apakah kuliahnya beliau itu boleh saya share ke YouTube ini misalkan gitu atau mau di YouTube-nya sendiri seperti itu ya. Jadi untuk yang untuk yang rekaman kuliah itu nanti saya akan sediakan di Google Drive pada setiap pertemuan. Di Google nanti link Google Drive-nya itu akan saya inputkan di Vkelas sehingga peserta yang tidak bisa hadir itu bisa melihat rekamannya dan apakah ada kuis atau tidak itu kan baru bisa diketahui apabila sudah menonton rekamannya tersebut. Begitu ya untuk Evi. Oke. Selanjutnya untuk Indri. Untuk presensi nilai keaktifan melalui Zoom atau juga melalui ya terima kasih Evi. Melalui Zoom dan juga melalui Vkelas. Oke. Untuk yang melalui Vkelas ini hanya menyediakan tempat untuk
misalnya bahan kuliah dan informasi-informasi yang lain, karena untuk yang di luar Universitas Lampung kan tidak mempunyai tidak mempunyai login SSO ya, dan ini kan bisa diurus tetapi agak lama begitu ya, daripada kita menunggu dan kuliah kita jadi tertunda. Ini kan lebih baik Vklasnya itu disediakan untuk menu tamu, menu guest, sehingga nanti Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa yang bukan dari Unila bisa akses hanya untuk bahan kuliah, tetapi tidak untuk penilaian keaktifan. Penilaian keaktifan ini nanti dari sini, dari Zoom. Dari Zoom. Di situ kan akan kami rekam. Kemudian bagi siapa yang bertanya, begitu ya, bagi siapa yang menjawab pertanyaan, itu kan ada nilai plus. Ya, jadi di antara peserta itu juga ada panitia, gitu ya. Jadi ada panitia yang bisa mungkin mencatat ya, mencatat siapa saja peserta yang aktif di kelas pada pertemuan sekian. Jadi seperti itu untuk INRI. Jadi untuk ininya Baik, untuk terima kasih, Bu keaktifan itu presensinya itu nanti lewat Zoom, akan di-share panitia lewat Zoom. Untuk Vklas hanya penyediaan bahan kuliah dan informasi-informasi yang lain. Ya, jadi seperti itu untuk INRI. Oke. Selanjutnya untuk Sofyan. Untuk penilaian masing-masing apakah ada bobotnya? Iya. Jadi untuk yang project ya, team based project untuk yang terakhir itu, untuk yang ada project kelompok, itu bobotnya adalah 50%. Sedangkan untuk yang UTS, kuis, keaktifan, itu totalnya juga 50%. Ya, jadi kemudian di presentasi project itu selain dari materi yang dinilai, itu juga keaktifan dari masing-masing peserta kelompok. Jadi misalkan nanti karena di sini pesertanya cukup banyak, satu kelompok itu dimungkinkan itu akan lebih dari 7 orang ya. Ini masih kami diskusikan untuk jumlahnya, tetapi diusahakan akan tersebar secara merata ya, karena di sini ada mahasiswa S3, ada dosen, ada mahasiswa S2 dan mahasiswa S1. Tetapi dengan jumlah yang banyak itu ada kemungkinan ada peserta kelompok yang pasif. Nah, di situ yang ya mungkin di situ juga mohon untuk diperhatikan bahwa walaupun misalnya kelompoknya mempunyai nilai yang bagus, tetapi dari individu juga diperlukan untuk keaktifan dalam kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Sofyan. Untuk Dona. Oke. Untuk link Vklas yang tadi, ini link Vklasnya nanti saya akan share juga di grup ya, tapi sini. Oke, ini sudah saya share kembali untuk linknya. Oke, sudah dibantu Indri ya. Terima kasih Indri. Untuk UAS teknisnya bagaimana? Oh sebentar, ini ada dari Putri Dira. Terkait perizinan, apakah ada teknisnya seperti mengirim surat atau mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu dosen? Ini cukup di grup peserta juga boleh atau langsung ke saya. Jadi untuk izin itu bisa langsung ke saya atau ke grup peserta, itu juga tidak apa. Sehingga nanti saya akan menginformasikan kepada dosen yang bersangkutan begitu bahwa ada beberapa peserta yang izin, nanti kenapa begitu ya. Demikian ya untuk Putri. Kemudian untuk Evi, UAS-nya bagaimana? UAS-nya itu nanti presentasi project. Jadi setelah UTS, peserta akan diberikan beberapa topik. Nah, nanti kelompoknya akan kami bagi. Tadi sebarannya ya diusahakan merata dari berbagai universitas, diharapkan demikian. Kemudian nanti akan presentasi. Jadi yang kita nilai itu adalah hasil diskusi, ini bisa berupa makalah nanti ya. Kemudian presentasi kelompok. Nanti pada hari Sabtu itu akan dilakukan presentasi setiap kelompok. Nah, di situ dosen, kemudian peserta yang lain itu hadir dan bisa memberikan pertanyaan. Nah, di situ juga ada poin keaktifan dari peserta. Jadi UAS-nya itu adalah presentasi project. Jadi dinilai dari tertulisnya, dari makalahnya, dari hasil diskusinya. Kemudian teknis ini ya untuk
teknik presentasinya ya. Jadi keaktifan dari peserta kelompok, kemudian bagaimana dia menguasai materi. Seperti itu kira-kira, Evi. Oke, baik. Yang muncul halaman depan, oke, Kori. Ini seperti ini. Jadi pada waktu kita klik V-Class, ada apa ya namanya agreement yang harus kita klik yes dulu gitu. Ada yang dari luar Universitas Lampung, mungkin Bilal? Ada Bilal di sini? Atau yang dari luar? Bisa ada yang sudah berhasil untuk klik V-Class, sudah berhasil masuk mungkin? Tadi saya juga seperti itu Bu Fitri, tapi karena klik confirm oke, terus jadi bisa. Dicoba lagi mungkin Mbak Kori. Oh iya. Oke. Jadi pada waktu kita klik itu ada seperti agreement, jadi pernyataan. Jadi harus kita klik yes dulu, baru kita bisa masuk ke laman V-Class-nya. Atau bisa dicoba sekarang ya. Kalau ini tadi Azizatul Zahro, oke. Untuk yang V-Class, ini saya share kembali untuk yang V-Class. Ini. Nah, jadi mungkin nanti nggak langsung masuk ke sini, mengikuti link, nanti bisa apa, ini karena saya sudah login ya. Oke, mungkin saya coba log out dulu ya. Nah, ya seperti ini. Kemudian saya coba dulu untuk klik link dari kolom chat. Mungkin yang lain bisa mencoba ya, karena di situ nanti materi-materinya juga dari sana semua. Gitu, ini saya klik. Nah, muncul seperti ini, ada site policy agreement. Ini harus diklik yes dulu, dikonfirm. Oke, ini saya share screen. Nah, ini masuk ke sini, masuk ke ini, masuk ke lamannya, ada site policy agreement. Jadi kita harus di paling bawah itu ada ini, confirm dulu. Kita klik yes. Ya, jadi di sini kita klik yes. Nah, jadi kita bisa masuk ke laman yang sudah ada. Atau kalau misalnya linknya hilang atau apa begitu ya, kita bisa search di sini. Search-nya kita misalkan masuk Indo MS School gitu. Hanya ada satu mata kuliah yang seperti ini. Nah ini kita klik. Nah ini. Ya, jadi kita bisa masuk ke kuliahnya. Tapi tentu saja setelah apa namanya tadi kita klik yes. Jadi confirm tadi kita klik yes dulu. Apakah sudah bisa Mbak Kori? Sudah bisakah? Belum? Mungkin agak susah kalau sudah pakai laptop ya atau PC gitu. Kami ini cacing loh. Ya. Oke, ada yang sudah bisa? Yang dari luar sih ya, mestinya. Yang harus confirm dulu, baru kemudian bisa join. Gitu. Bu Ida bisa Bu masuk ke situ? Oh sudah bisa, Pak Ibnu Hadi sudah bisa, pakai HP bisa ya. Iya karena kalau pakai HP mungkin ini nggak kelihatan itunya Mbak, apa namanya untuk yang apa istilahnya menu confirmnya itu. Jadi dia harus di scroll gitu ke bawah. Tadi kita lihat ya, dia itu paling bawah. Kita harus klik yes dulu, baru kemudian kita bisa masuk ke laman ini. Ya, tapi memang nanti pakai PC akan lebih mudah begitu. Ya, baik. Mungkin seperti itu ya. Jadi nanti semua mengenai mata kuliah kita ini akan diinformasikan melalui V-Class, termasuk juga dengan UTS dan materi setiap pertemuan. Nanti video-video apa namanya? Video rekaman kuliah ini juga akan kita masukkan ke sini ya. Ini belum ada karena kita kuliahnya besok gitu.
Demikian juga besok ya, besok itu untuk acara pembukaan itu juga ada absennya gitu ya. Jadi semuanya oke, sudah bisa alhamdulillah ya. Untuk yang lain apabila ada kendala nanti bisa disampaikan di grup. Ada kendala yang lain misalnya bisa ditanyakan di grup. Insya Allah akan langsung dijawab ya. Kalau tidak oleh saya, mungkin oleh panitia yang lain. Oke, sebelum ditutup, ya, tadi janjinya cuma 30 menit, saya mengganggu waktu liburnya ini. Apakah ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Bisa dipahami? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nailul Izati. Untuk surat rekomendasi memakai surat tugas. Oh, tidak usah. Jadi itu hanya contoh saja. Jadi untuk format itu nggak baku. Maksudnya tidak harus seperti itu. Yang kita perlukan adalah Bapak Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa, semuanya itu mendapatkan izin gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Gunanya untuk apa? Apabila nanti bisa dikonversi ke mata kuliah kan sudah seizin dengan Kaprodi misalnya. Kemudian apabila sudah bekerja, seizin dari atasannya. Jadi mengikuti kegiatan ini tuh apa ya istilahnya legal gitu. Ya bukan berarti nggak itu nggak ilegal bukan. Jadi lebih apa sih namanya ya lebih baik kalau kita mendapat persetujuan dari atasan maupun dari ketua program studi tempat kita kuliah. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu untuk surat rekomendasi yang formatnya nggak perlu. Jadi yang penting sudah ada sepengetahuan dari atasan atau ketua jurusan atau ketua departemen atau kaprodi. Jadi seperti itu. Untuk presentasi proyek sebagai penilaian UAS, kira-kira gambarannya seperti apa? Proyeknya itu outputnya berupa paper penelitian, berupa pembuktian teorema atau sampai tahap menemukan novelty. Itu sebetulnya kita harapkan untuk sampai ke tahap novelty ataupun makalah. Tetapi nanti begini, pada waktu dosen menjelaskan materi, itu materi yang pengembangan penelitian itu ada di setelah UTS begitu ya. Oh, yang sebelum UTS juga ada, misalkan materinya Bu Niken mengenai forest management gitu ya. Nanti ada kasus, nanti beliau akan memberikan kasus. Nah, alhamdulillah kalau misalnya sampai pada tahap novelty atau dapat paper, itu yang kita harapkan sebetulnya untuk outputnya. Tetapi kalau tidak sampai demikian, begitu paling tidak menjawab pertanyaan dari dosen yang memberikan project. Jadi nanti ini kan akan akan di apa istilahnya diacak gitu ya. Jadi nanti misalkan Indri nanti dapat dari misalnya dari Bu Indah misalnya ya, misalnya. Jadi nanti Bu Indah itu akan memberikan suatu proyek seperti ini. Nah, sampai di mana kelompok tadi bisa menjawab itu kan tergantung dari kelompok masing-masing ya. Memang tahap tertingginya itu ya sampai menemukan suatu kebaruan dan akhirnya kan bisa outputnya adalah paper gitu ya. Ya harapannya seperti itu. Tetapi kalaupun tidak ya juga tidak. Oke, untuk jadwalnya kuliahnya bentrok, Mbak Dewi Setianingsih ya. Kalau bentrok kita ini ya, maksudnya begini. Kalau bisa tuh jangan ditinggalkan begitu. Kenapa kok jangan ditinggalkan? Karena kuliah kita tuh cuman ada 2 minggu lebih sedikit ya. Jadi 2 minggu lebih 1 hari. Ya. Dan 1 hari itu ada 2 kuliah. Jadi kalau mendesak banget, ya nggak apa-apa ditinggalkan, tetapi kan ada PR. PR-nya adalah menyimak video, kemudian nanti mengerjakan, kalau ada kuis ya, jadi bisa disimak videonya. Kalau terlalu banyak ditinggalkan, ini akan ada, apa ya namanya, oke, di sertifikat itu juga nanti akan ada nilainya. Nah, kan nanti kalau misalnya nilainya jelek atau tidak lulus, begitu kan, kalau tidak lulus, itu kan juga sayang sekali begitu ya, ada suatu kegiatan kemudian tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada benar-benar tidak bisa ditinggalkan seperti kuliah, ya itu tadi. Jadi ada usaha lebih untuk menyimak video, kemudian kalaupun ada ini bisa dikerjakan gitu ya. Dan videonya itu disimaknya jangan di skip katanya bisa ya, di skip gitu kan. Ya kalau bisa jangan seperti itu, tapi benar-benar sehingga apa yang disampaikan itu tersampaikan semua. Apalagi untuk kuliah besok itu luar biasa itu. Jadi materi berapa bab disampaikan dalam 100 menit ya. Jadi ya walaupun memang review tetapi kan ada kemungkinan ya akan agak-agak lupa gitu dengan materi yang
walaupun sudah pernah dipelajari gitu ya. Jadi diusahakan untuk bisa hadir. Oke, jadi nanti di share link recordnya, iya, di share-nya semua kita gunakan vClass. Ya, jadi vClass yang tadi itu digunakan semua tadi ya, sudah saya perlihatkan bahan kuliah. Jadi kami mengharapkan, misalkan gini, kan kuliah besok itu materinya udah ada, misalkan ya, udah ada beberapa materi begitu. Itu dibaca dulu sehingga besok tuh akan lebih mudah. Demikian juga nanti untuk materi-materi yang lain akan disampaikan sebelum pelaksanaan kuliah. Jadi seperti itu. Jadi semua linknya itu akan saya sampaikan, tetapi memang perlu waktu ya. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam setengah 10 begitu ya. Itu kan kita perlu kita perlu upload dulu videonya ya. Mungkin agak siang baru bisa ada di vClass. Jadi seperti itu untuk Mbak Dewi. Oke, demikian. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Atau mungkin dari Bu Niken atau Bu Ida ada yang mau disampaikan? Pak Faisal di sini ikut bergabung sama kita. Dari saya sudah cukup, Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Niken. Bu Ida? Iya, Bu Ida suaranya nggak kedengaran loh Bu, tapi sudah unmute rasanya ini. Nggak kedengaran suaranya di saya. Baik, masih tidak terdengar Bu Fitri? Oh ya, sudah kedengaran. Sudah kedengaran Bu Ida. Oke, Ida terima jauh kasih ini. banyak. Untuk sementara sudah cukup dari saya. Oh ya, baik. Terima Iya, kasih terima Bu Ida. kasih, Bu Pak Fitri. Faisal? Iya, sama-sama Bu Ida. Pak Faisal ada ini yang mau ditambahkan mungkin? Nggak ada. Oke, ya jadi pas ya 30 menit lewat 1 menit 31 menit saja ya. Lebihnya dari waktu yang telah kita tentukan. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya pada acara technical meeting untuk membahas hal-hal teknis pelaksanaan kuliah kita Indah School yang insya Allah akan dimulai pada esok hari. Mudah-mudahan semuanya semangat dan dapat memperoleh manfaat secara maksimal. Ya, jadi sayang sekali ya, masalah dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang 2 minggu lebih 1 hari dan 1 hari lagi untuk presentasi project. Ya, mudah-mudahan dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dan harapannya bagi mahasiswa S1, S2 maupun S3 ya. Mungkin saja gitu ya bisa ada ide untuk topik-topik penelitian terkait dengan aplikasi dari aljabar linear ini. Oke, mungkin sekian untuk technical meeting pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Fitri. Oke. Ya, saya izin untuk baik. Terima kasih. Saya izin untuk end meetingnya.